kajian tahdzibul akhlak masih penyakit hati nomor 11 al-kibru ya. Al-kibru, kibria atau takabur. Alah biar nyambung nih ya. Ini mengobati takabur. Nah, tapi di sini takaburnya berdasarkan penyebabnya gitu ya. Nah, di mana penyebab takabur itu secara garis besar ada dua, yaitu takabur dengan hal yang bersifat keduniaan dan takabur yang bersifat keagamaan. Nah, yang sekarang ini terkait dengan ya takabur dengan hal-hal yang bersifat keagamaan. Itu juga ada dua yang bisa menjadikan takabur dengan hal-hal yang bersifat keagamaan, yaitu ilmu dan amal. Ya, takabur dengan ilmu agama berartinya karena ini terkait dengan keagamaan. Meskipun takabur dengan ilmu yang bukan ilmu agama juga terjadi dan masalahnya sama gitu ya. Masalahnya sama, takabur dengan ilmu. Penyebabnya mengapa bisa takabur itu dengan ilmu? Ya, mengapa bisa takabur dengan ilmu keagamaan? Artinya ini terutama gitu ya, terutama ini kenanya gitu, khususnya gitu. Khususnya itu hal ini terkait orang yang memang mengkhususkan dirinya bergelut dengan ilmu agama. Yang sebutannya ustadz gitu ya, ustadz, habib, kiai, ajengan, mama atau apalah itunya. Nah, khususnya mereka yang demikian. Nah, yang menyebabkan takabur dengan ilmu ini yang kemarin ya, biar nyambung dengan yang sekarang kan ini lanjutan. Ada dua penyebabnya seseorang takabur dengan ilmu. Satu, ilmunya bukan ilmu yang sesungguhnya. Ada yang salah berartinya dengan ilmu yang dipelajarinya, itu demikian ya. Yang alasan pertamanya mengapa seseorang itu takabur dengan ilmu agama, berarti ilmu yang dipelajarinya itu bukan ilmu yang sesungguhnya. Karena ilmu agama yang sesungguhnya itu akan gitulah, yaitu ilmu yang akan semakin atau menjadikan seseorang itu mengenal siapa Tuhannya, siapa dirinya. Nah, kalau benar-benar mengenal siapa Tuhannya, siapa dirinya, mustahil takabur, sangat mustahil takabur. Itu alasan pertamanya, berarti ada yang salah nih dengan ilmu yang dipelajarinya. Kemudian alasan kedua, niat. Ya, alasan keduanya, penyebab kedua kenapa takabur dengan ilmu agama, niat mempelajarinya. Ya, satu gitunya ini kan niat mempelajarinya. Yang kedua memang di dalam dirinya gitunya, hatinya, jiwanya tidak bersih. Dan ya tidak bersih dan memiliki akhlak yang buruk. Nah, mempelajari agama ini hanya berartinya akan menjadikannya takabur. Itu dua hanya penyebabnya. Jadi kalau kita urut dari awal lagi seperti ini ya, apa saja yang bisa menyebabkan seseorang takabur terbagi menjadi dua, terkait dengan hal keduniaan dan terkait dengan hal keagamaan. Yang terkait dengan hal keagamaan ada dua, yaitu ilmu dan amal.
Nah sekarang ini ya bagian ini ilmu yang menjadikan takabur karena ilmu agama. Mengapa bisa demikian? Ada dua alasan. Yang pertama, ada yang salah dengan ilmu yang dipelajarinya. Ya, karena semestinya ilmu agama itu menjadikan seseorang lebih mengenalnya siapa Tuhannya, siapa dirinya. Nah, kalau yang benar demikian, mustahil orang takabur. Kalau betul-betul mengenal siapa Tuhannya, mengenal secara mendalam gitu ya, siapa Allah lah itu, siapa Allah, siapa dirinya. Kemungkinan kedua penyebabnya adalah niat mempelajarinya. Niat mempelajarinya bukan seperti, nah ini ya niat mempelajarinya itu artinya bukan seperti maksud tujuan Allah menurunkan ilmu agama. Yaitu ya Allah menurunkan ilmu agama itu agar dijadikan pedoman, pegangan, landasan, petunjuk untuk beramal, untuk hidup lah itunya, untuk hidup dengan benar. Bukan ini berarti tujuannya, niatnya mempelajari ilmu agama. Itu ya duanya. Nah, kemarin sudah sampai kepada nih pengobatannya, solusinya, jalan keluarnya. Bagaimana kalau itu terjadi? Ya, kalau itu ada gitu ya pada seseorang, apakah dengan penyebab yang pertama yaitu ada salah nih, ada yang salah nih pada ilmu yang dipelajarinya, atau yang kedua karena niatnya. Nah ini pengobatannya sebutannya ya, karena ini kan sebagai penyakit hati kan, jadinya takabur itu penyakit hati. Artinya kalau penyakit harus diobati. Ya sebutannya lah mengobatinya gitunya, atau solusinya, jalan keluarnya ya agar selamat itu dari hal seperti ini. Yang pertama menyadari, mengetahui dan menyadari bahwa keutamaan ilmu bisa dimiliki, diraih, didapat, dimiliki ini keutamaan ilmu ya. Ilmu agama nih ya. Keutamaan ilmu agama, keutamaan itu bisa didapat, diraih, dimiliki hanya dengan disertai niat yang ikhlas, niat yang benar, niat yang lurusnya dalam mempelajarinya, yaitu sesuai, berarti niatnya harus sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menurunkan ilmu agama. Kemudian yang B disertai dengan satunya A gitulah, niat yang bersih, yang ikhlas, yang lurus sesuai dengan tujuan dan maksud Allah menurunkan ilmu agama. Kemudian yang B disertai dengan amal, diamalkan. Nah ini sangat perlu nih ditekankan, di garis bawahi. Artinya kan ilmu agama ini keutamaannya, ini solusinya ya, solusinya mengobatinya adalah nah yang keutamaan dari ilmu itu bisa dimiliki. Artinya kalau tidak kan jangan mimpi sebutnya, berharap mimpi kalau akan itunya mendapatkan keutamaan dari ilmu karena mempelajari ilmu agama, kalau tidak disertai dengan ini yang harus diketahui dan disadarinya bahwa keutamaan ilmu memiliki mendalami ilmu agama itu hanya bisa didapat, diraih, dimiliki apabila disertai dengan A itu niat yang ikhlas, yang lurus, yang bersih, yang sesuai dengan tujuan Allah menurunkan ilmu agama. Kemudian B disertai dengan amal, diamalkan. Yang ketiga disebarkannya lillahi ta'ala, menyebarkan ilmu agamanya benar-benar karena Allah, benar-benar karena mewarisi
menjadi ahli waris Nabi. Sebagaimana Rasulullah SAW menyabdakan al ulama'u warasatul anbiya. Apa sih yang diwarisi dari Nabi? Kalau mengaku sebagai ulama, merasa mengaku dirinya ini pewaris Nabi, yang diwarisinya apa? Yaitu ya inilah semuanya gitu, yang tiga ini nih, menyebarkannya karena Allah bila toma inaf in minan nas, tanpa disertai dengan menginginkan keuntungan dari sesama manusia. Nah ini nih harus diketahui dan disadari, mempelajari ilmu agama itu keutamaannya, keistimewaannya, pahalanya baru benar-benar gitunya bisa didapat, diraih, dimiliki apabila disertai tiga hal yang ini. Niat yang ikhlas, pengamalannya, dan menyebarkannya. Apabila tidak demikian, ya inilah yang terjadi adalah yaitu jadi penyakit hati, takabur dengan ilmu. Kan bukan dapat keutamaan, artinya meskipun mempelajari, mendalami ilmu agama, bukan keutamaan yang didapat, bukan keistimewaan, bukan pahala yang besar gitunya berlimpah. Karena hakikatnya meskipun lah gitunya dirinya mengaku mengaku merasa berilmu, ulama, kiai, tanpa disertai ketiga ini, pasti hanya takabur yang ada, yang muncul. Pasti hanya takaburnya, dengan ilmunya itu hanya menjadikannya orang yang takabur. Apabila ini kemarinnya wa illa, jika tidak demikian nih, jika tidak disertai dengan tiga hal ini, wa illa fayang qalibu alaihi, maka dia terlempar, dia keluar gitu dari keutamaan ilmu, ya terlempar gitu, terlempar lah itunya sebutannya ya, dia terlempar dari dari keutamaan ilmu, fayasiru akhassa martabatin minal jahili. Ini hakikatnya demikian. Maka jadilah dia itu di tingkatan paling hina dari orang-orang bodoh. Tanpa disertai tiga yang ini nih ya. Niat yang ikhlas, artinya kan niat yang, sekali lagi ini sangat-sangat penting ini hal yang ini nih ya. Meskipun lah ini ya itu tadinya khususnya ini terkait dengan orang yang memang secara khusus menekuni, mendalami, berprofesi mungkinlah sebutannya ya, sebagai seorang ustazkah, seorang dai, seorang kiai, apapun lah sebutannya, tanpa disertai dengan tiga hal ini, bukan keutamaan, keistimewaan, atau lah gitu pahala besar yang akan didapatnya. Tapi orang yang demikian itu fayasiru akhassa martabatin minal jahil. Orang itu menjadi orang di tingkatan paling rendah, paling hina di antara orang-orang yang bodoh. Alah ini nih kok kebetulan ketemunya, sudah dicari-cari lagi nih yang kemarin belum ketemu. Nah ini yakin sekarang ada nih ya. Ini nasihat itu wasiat, nasihat dan wasiat itulah Umar bin Khattab. Ya dimana ini kan dari seseorang gitu nasihatnya nih. Oh ini nasihatnya, wasiat ini dari orang yang Umar bin Khattab itu yang sudah dipastikan sukses besar, yaitu masuk surga tanpa hisab. Tentang ilmu nih, terkait ilmu nih ya. Ini yang kemarin agak ada yang tidak tepatnya yang saya sampaikan. Ini persisnya demikian nih. Umar bin Khattab mengatakan,
ilmu itu ada 3 tahapan. Ilmu itu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, maka dia akan sombong. Aduh, ternyata orang yang takabur dengan ilmu itu baru awal. Kalau baru tahapan awal artinya ilmunya belum seberapa, berarti baru tahapan awal. Tapi tahapan awal itu artinya bukan hanya bagi orang yang baru masuk. Ada orang yang sudah puluhan tahun juga naik, berarti tetap saja di tahapan itu. Meningkat ilmu nanti. Tidak naik, tidak meningkat gitu ilmunya, tidak bertambah. Bisa jadi pengetahuannya gitunya semakin bertambah. Kenapa takaburnya tidak hilang? Berarti dia sekian lama bergelut dalam urusan ilmu itu tetap saja ada di tahapan pertama. Ini kan sekarang ini kan penyebabnya jelas kan. Niat barangkali itu kan yang tidak lurus. Pengamalan yang tidak ada. Dan ketika menyebarkannya pun bukan karena Allah. Ya itulah yang terjadi. Ilmu itu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, maka dia akan menjadi sombong. Ini pemahamannya kan bukan tahapan itu bukan orang yang baru masuk. Orang yang puluhan tahun bergelut pun artinya tetap saja berada di tahapan yang pertama. Artinya tidak meningkat, tidak naik gitu ke tahapan berikutnya. Padahal bergelut dengan ilmunya itu sudah bisa jadi sudah lama, sudah puluhan tahun. Ngente naik tingkat, naik pangkat, naik tingkat didinya di tahapan yang pertama. Kalau masih saja sombong dengan urusan ilmu, itu berarti ada di tahapan yang pertama. Nah, ini kan penyebabnya kan yang kita kaji ini penyebabnya. Satu kan penyebabnya bisa jadi karena ada yang salah pada ilmu yang dipelajarinya. Yang kedua, niat yang salah. Itu niatnya yang salah, kemudian jiwanya, hatinya juga tidak bersih, akhlaknya tercela, mempelajari ilmu agama, takabur hanya akan menjadi takabur. Bisa jadi dua-duanya ilmu agama yang dipelajarinya juga ada yang salah gitu dengan ilmu yang dipelajarinya, niatnya juga tidak benar, ya sudah atau tamat orang mah pasti hanya akan menjadikannya takabur. Nah, kemudian jika memasuki tahapan kedua, maka dia akan menjadi rendah hati. Ini tahap kedua nih. Memasuki tahapan kedua artinya sudah tidak akan sombong. Tahapan pertama sudah lewat. Masuk ke tahapan kedua dari ilmu, maka dia akan menjadi rendah hati. Artinya sudah tidak akan ada sombong lah gitunya. Dia akan menjadi rendah hati. Itu baru tahapan 2 yang demikian, tawadu, rendah hati gitu ya. Jika memasuki tahapan ketiga, maka dia, iya benar nih harus sampai seperti ini memang dengan ilmu nih tahapan. Dan jika memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Justru akan merasa bodoh, merasa ilmu ya gitu ya, ilmu yang dimilikinya itu, pengetahuan itu yang dimilikinya itu nggak ada apa-apanya memang. Nah, ininya nasihat itu atau wasiat Umar bin Khattabnya, ilmu itu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, maka dia akan menjadi sombong. Tetap seperti tadilahnya, bukan artinya ini hanya bagi pemula, berarti bukan hanya bagi pemula. Kalau benar nih niatnya kan,
Kalau benar niatnya, kalau benar ilmu yang dipelajarinya, memasuki begitu belajar, begitu awal-awal belajar pun kalau dengan niat yang benar, ilmu yang dipelajarinya benar, gak akan takabur. Kan penyebab takabur, kenapa seseorang takabur dengan ilmu agama? Ada dua kan tadi. Satu, ada yang salah dengan ilmu yang dipelajarinya. Karena semestinya mempelajari ilmu agama itu, ilmu agama yang benar itu akan menjadikan seseorang itu kan lebih mengenal siapa Allah, siapa dirinya. Kalau sudah mengenal siapa Allah, siapa dirinya, mana mungkin takabur? Emang berani gitu takabur? Kalau betul tahu Allah seperti apa, Allah siapa, dan dirinya siapa. Kalau benar kan ilmu yang dipelajarinya. Atau yang kedua, karena niatnya. Jadi ini yang disebut ini nasihat Umar bin Khattab ini, katakanlah seseorang mulai ini belajar ilmu agama, sombong nggak? Kalau dengan niat yang benar dan ilmu yang dipelajarinya benar, nggak akan terjadi. Hanya kecenderungan, ininya kecenderungan orang berilmu itu ya seperti inilah. Ternyata kan yang demikian ini apabila tidak memenuhi dua gitu syaratnya. Satu, ilmu yang dipelajarinya ilmu agama yang benar. Yang kedua, dengan niat yang benar, yang lurus, yang ikhlas, dan dengan jiwa yang bersih. Dan sebaliknya, orang yang sekian lama berpuluh tahun bergelut dalam urusan ilmu tetap saja takabur, berarti ini tidak terpenuhi syaratnya. Nah mestinya gitu ada ini nasihat Umar bin Khattab demikiannya. Apabila ilmu itu ada 3 tahapan, jika seseorang memasuki tahapan pertama maka dia akan takabur, dia akan sombong dengan ilmunya. Apabila memasuki tahapan kedua maka dia akan menjadi orang yang rendah hati. Dan tahapan ketiga, dan jika memasuki tahapan ketiga maka dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Itulah itunya nasihat Umar bin Khattab tentang ilmu. Nah, ternyata seperti ini kan masalahnya. Ini sekarang ini kan sudah memasuki ke ini ya. Bagaimana solusinya gitu, mengobatinya supaya terbebas, selamat gitu dari takabur dengan urusan ilmu. Yang pertama yaitu mengetahui dan menyadari bahwa keutamaan ilmu itu benar-benar bisa didapat, diraih, dimiliki kalau ilmu itu disertai dengan satu, tadinya niat yang ikhlas, yang lurus, yang benar, sesuai dengan tujuan Allah menurunkan ilmu, yaitu kan ya ilmu itu, ilmu agama itu yang Allah turunkan itu untuk dijadikan pegangan kan ya, landasan, pedoman, petunjuk manusia dalam beramal atau hidup manusia. Harus itu niatnya orang mempelajari agama, yaitu untuk menjadikannya pegangan, pedoman dalam beramal. B, disertai dengan pengamalan. C, disertai dengan menyebarkannya karena Allah, tanpa disertai dengan keinginan mencari keuntungan dari sesama manusia. Ini solusinya nih ya. Nah kalau kita ini juga nih ya, kalau kita ya terkait dengan hadis yang tadi juga ya, al ulama warasatul anbiya. Ya ini boleh dikatakan khususnya gitu kan. Ya itulah para ustadz, para ulama, para kiai, para dai. Kalau sebutannya demikiannya dengan hadis yang tadi al ulama warasatul anbiya, mereka itu ahli waris nabi. Yang mereka warisi dari nabi itu apanya? Apa sih yang mereka warisi dari nabi? Kalau kita ini juga pernah saya sampaikan di hal ini, bahwa sebelum menjadi nabi Rasulullah SAW itu kan berdagang dan sukses berdagangnya. Ketika Allah menetapkannya, ketika tiba waktunya untuk menjadi nabi,
sedikit demi sedikitnya Allah menghentikan kan Nabi SAW ini dari dagangnya yang akhirnya berhenti sama sekali. Nah setelah berhenti, hanya inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan tugas dari Allah menyebarkan agama Islam. Hanya itu kan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi tidak kembali berdagang setelah menjadi nabi. Dan ini nih yang seperti yang disebutkan di sini, maksudnya ketika Rasulullah SAW melaksanakan tugas dari Allah menyebarkan agama Islam, tidak ada sedikit pun dalam diri Nabi niat mengharapkan keuntungan dari sesama manusia. Ya, tidak adanya Nabi SAW itu sedikit pun gitu mengharapkan keuntungan dari sesama manusia. Apalagi memanfaatkan gitulah. Apalagi memanfaatkan dirinya, status dirinya sebagai seorang nabi untuk mencari keuntungan diri, keuntungan pribadi, keuntungan keduniaan, memanfaatkan. Padahal para sahabat kalau diminta oleh Nabi apa yang gak dikasih. Padahal para sahabatnya kalau Nabi minta, wah mereka pasti akan mati-matian lah katakan untuk memenuhi permintaan Nabi. Katakanlah sesulit apapun permintaan Nabi, pasti para sahabat mau memenuhi. Tapi kan itu tidak sedemikian. Ya itulah itu tugas para pewaris Nabi. Itulah tugas para pewaris Nabi. Jadi boleh disebut, ini dipertanyakanlah sebetulnya. Kalau ada yang demikian gitu ya, mendalami, menggeluti ilmu agama, tapi hanya untuk katakanlah sebagai pekerjaan yang seperti umumnya orang bekerja cari uang. Seorang ustadz bukan nyari uang. Inilah melaksanakan tugas Nabi. Ya, melaksanakan tugas yang dulu dilakukan oleh Nabi. Makanya di sini nininya bila toma imnafin minan nas, menyebarkan ilmunya itu murni karena Allah, bukan atau tanpa disertai dengan keinginan besar gitunya mengambil manfaat, mendapatkan keuntungan dari sesama manusia. Tak iya nu hese nate, tak iya nu berat nate jadi ustad. Padahal kan dijamin oleh Allah, masa melaksanakan tugas dari Allah oleh Allah dibiarkan. Kan sok percaya ke Allah teh sakapeung masuk. Sehingga ya terseliplah, atau memang itu hanya itu mungkin tujuannya. Terseliplah gitu mencari keuntungan dari sesama manusia. Coba kita lihat Rasulullah SAW kan dulu asalnya kan Rasulullah berdagang, sukses lagi katakanlah, harta berlimpah. Anggaplah Rasul sebelum menjadi nabi ya karena perniagaannya sukses ya hartanya berlimpah banyak. Ketika kemudian oleh Allah resmi katakanlahnya ditetapkan menjadi nabi, kan sebelumnya oleh Allahnya dihentikan dulu dari berdagangnya, dan setelah menjadi nabi itu tidak kembali berdagang, hanya melaksanakan tugas dari Allah yaitu menyebarkan agama Islam tanpa disertai dengan mengharapkan, menginginkan keuntungan dari sesama manusia. Padahal kan janji dari Allah juga gitulah. Padahal janji dari Allah itu sudah dan terbukti. Kalau secara umum kan Allah menyebutkan seperti di surat At-Tin yang ini kan auzubillahi minasyaitonirrajim.
illallazina amanu wa amilus solihat. Bahkan ini bukan hanya nabi, bukan hanya pewaris nabi. Ayat ini bicara orang yang beriman dan beramal soleh secara umum meskipun bukan ustad. Illallazina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang ini kan yang sebelumnya kan summa rodadnahu asfala safilin, kami balikan keadaan manusia dari makhluk terbaik, makhluk paling mulia dibanding sesama makhluk ya makhluk terbaik lah itu, dari makhluk terbaik menjadi asfala safilin, menjadi makhluk yang derajatnya paling hina. Kecuali kan ayatnya demikiannya, illallazina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka balasan, pahala, ganjaran dari Allah yang tidak terputus. Nah, tidak terputus itu kan sejak di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, terakhir di surga. Nah sekarang kita lihat, kita perhatikan balasan dari Allah untuk Rasulullah di dunia apa? Balasan dari Allahnya untuk Rasulullah SAW ketika di dunia, apa sih balasan dari Allah untuk Rasulullah? Karena amalnya, karena Rasulullah sudah benarlah sempurna, bahkan melaksanakan tugasnya sebagai seorang nabi, beliau itu sempurna. Diberi pahala nggak oleh Allah di dunia? Diberi balasan nggak oleh Allah selama ketika di dunia? Yang ini hadisnya. Ini ada lima hal, ada 5 perkara yang aku diberi 5 perkara yang tidak Allah berikan kepada nabi selainku. Bahkan di antara yang 5 itu adalah aku diberi kunci rahasia kekayaan dunia. Kalau saya gambarkan, ya maknanya adalah kalau ingin kekayaan, katakanlah, kalau ingin kekayaan, Rasulullah kan sudah diberi penawaran, sebetulnya hanya Rasulullah menolak. Sudahlah, sebutan orang paling kaya biar Nabi Sulaiman saja. Padahal kunci kekayaannya sudah diberikan oleh Allah. Andai kalau Rasulullah mau melebihi Nabi Sulaiman, bisa jadi setengah dunia kemudian nanti dimiliki oleh Rasulullah, dunia seluruhnya juga boleh, bisa. Artinya itu balasan itu sebetulnya demikian untuk Rasulullah. Mau apa di dunia, pasti Allah kabulkan. Dan kalau kita ingat di ini juga ya, kajian ini di bab ke penyakit hati nomor 3, yaitu hubur riyasatid dunyawiyah. Nomor 3-nya hubur riyasatid dunyawiyah, artinya mencintai menjadi yang terdepan dalam urusan keduniaan. Nomor 3 itu hanya penyakit hati, itu teh menyukai itunya terdepannya itu dalam hal keduniaan. Dan topnya urusan keduniaan itu adalah kemasyhuran. Seseorang sekaya apapun kalau tidak terkenal, berarti belum mencapai topnya gitunya, belum mencapai topnya keduniaan. Makanya kan kalau sekarang orang berusaha kan untuk memperkenalkan dirinya, memasyhurkan dirinya. Sekarang medianya ada TikTok. Itu kan orang ingin dikenal kan, ingin dilihat, dikenal oleh orang. Bahkan kan kalau kita melihat mereka ini dengan cara apapun lah, bahkan yang sebut melanggar aturan agama pun oleh mereka dilakukan karena ingin terkenal. Ternyata ini kan tanpa disadari apalahnya, karena memang Rasulullah kan tidak menginginkan untuk keduniaan. Tanpa disadari oleh Rasulullah sendiri, ternyata nama beliau ini diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Siapa yang lebih terkenal dari Rasulullah? Gak akan ada sampai hari ini.
Yang paling terkenal, yang lebih terkenal dari Rasulullah siapa? Gak akan ada. Namanya disebut-sebut berapa kali sehari? Dalam azan, dalam qomat, doa setelah wudhu oleh berapa orang disebut? Seharinya berapa kali? Nama siapa yang demikian? Gak akan ada kan? Di dalam azan ada kan nama Muhammad kan disebutnya. Kan di dalam azan ada 2 kalimat syahadat. Di dalam qomat, di dalam doa setelah wudhu juga doa atau bacaan setelah wudhu ada tasyahud. Di dalam sholat juga ada nama Rasulullah disebut. Di dalam tahiyat kan ada Allahumma sholli ala. Siapa yang namanya disebut berulang-ulang per hari oleh berapa miliar orang? Karena ada orang terkenal itu. Padahal itu topnya. Urusan keduniaan itu masyhur. Itulah balasan dari Allah. Padahal Rasulullah sendiri ketika melaksanakan tugas sebagai seorang nabi, sebutnya ya ikhlas lah, karena memang hanya melaksanakan perintah Allah dan hanya itu mengharapkan pahala balasannya itu dari Allah, tidak disertai dengan mengharapkan, menginginkan keuntungan dari sesama manusia. Karena itu kan yang akan menggagalkan seseorang meraih keutamaan ilmu. Nah, hadisnya yang kemarin ya, yang pertama yaitu hadis riwayat At-Tirmizi, man ta'allama ilman. Nah, meskipun di sini ilmannya nakirah, kemarinnya ini sudah dijelaskan nih. Nakirah itu artinya tidak tertuju, tidak tertuju, tidak spesifik satu ilmu gitu ya. Disebutnya nakirah umum, pokoknya ilmu apapun. Barang siapa mempelajari suatu ilmu, ya boleh disebut terutama, malah kalaupun ilmu agamanya terutama ilmu agama, li goirilah, bukan karena Allah. Au aroda bihi goirallahi, atau tujuan maksudnya itunya bukan Allah, yaitu tujuannya ya tadi berarti mencari keuntungan dunia. Maksudnya tujuannya target gitu, belajarnya apa? Ekonomi. Alah mending ngarewa. Ekonomi. Si merek sabun tujuannya apa? Ekonomi. Lain omo biru. Niatnya bukan karena Allah, targetnya, tujuannya pun memang bukan karena Allah. Ya, nih hadisnya demikiannya, barang siapa mempelajari suatu ilmu li ghairillah, bukan karena Allah, ini maksud awal berarti au aroda bihi, atau menginginkan dengan ilmunya itu selain Allah, artinya target, tujuan mempelajarinya bukan Allah juga, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah masuk neraka. Artinya kan jangan boro-boro keutamaan yang didapat. Malah Rasulullah di hadis ini bersiaplah masuk neraka. Nah, sekarang berikutnya nih ya. Hadis yang kedua. Ini masih nomor 1 nih ya. Nomor 1 yaitu harus mengetahui dan menyadari bahwa keutamaan ilmu itu baru bisa diraih, didapat apabila ilmu itu disertai dengan niat yang benar, disertai dengan pengamalannya, disertai dengan menyebarkannya karena Allah, tanpa disertai dengan menginginkan, mengharapkan keuntungan dari sesama manusia. Nah, ini hadisnya yang barusan. Ini sudah nih hadisnya, yang barang siapa mempelajari suatu ilmu bukan karena Allah, atau bertujuan gitulahnya, target mempelajarinya tadi bukan karena bukan Allah lah, target tujuannya itu bukan Allah, bersiaplah masuk neraka. Nah, sekarang yang kedua, sekedar mengingatkannya bahwa ini kan takabur
Yang ini kan takaburnya takabur dengan hal-hal yang berupa agama kan ya. Di awal kan yang bisa menjadikan seseorang takabur ada dua. Satu hal yang berkaitan dengan keagamaan, satu lagi hal yang berkaitan dengan keduniaan. Yang berkaitan dengan keagamaan ada dua, ilmu dan amal. Artinya ini kan ilmunya ilmu agama kan berarti. Ya karena ini kan terkaitnya dengan ilmu terkait ini kan sedang takaburnya itu terkait dengan hal-hal yang bersifat keagamaan. Satu ilmu, dua amal, artinya ilmunya ilmu agama. Nah yang kedua nih hadisnya, kan ini lebih mengerikan lagi. Kalau tadi hadis yang pertama yang barusan, bersiaplah masuk neraka. Diperintah bersiap. Bersiaplah masuk neraka. Yang kedua, hadisnya ini riwayat muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang tentu saja pastinya ya, hadis ini sahih. An Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnari patan daliku aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru firruha fayajtami'u ilaihi ahlun nari fayaquluna ya fulanu ma laka alam takun tak muru bil ma'rufi wa tanha anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'rufi wala atihi wa anha anil munkari wa atihi. Dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan seseorang pada hari kiamat, itulahnya terjemahannya, didatangkan, dibawalah seseorang pada hari kiamat. Fayul kopinar, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Dibawakanlah seseorang gitu, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Fatan daliku aktabu batnihi, kemudian ususnya terburai. Keluar gitu kan, usus yang terburai itu kan ususnya keluar. Apa namanya? Ususnya terburai keluar. Fayaduru biha, kemudian dia ini apa namanya ya, entah berjalan gitu atau merangkak dengan usus terburai ini ya. Kemudian orang ini mengitari sesuatu, jadi berjalan ataupun merangkaknya yang ininya apa namanya, berjalan atau merangkaknya itu seperti mengelilingi sesuatu. Kama yadurul himaru firruha, seperti keledai yang mengelilingi mesin penggilingan. Dulu kan di zaman jadul demikian kan, ketika menggiling sesuatu lah gitu kan, mesinnya kan demikian, terbuat dari batu, kemudian ditariklah oleh binatang. Ada yang sapi isinya, ini binatangnya gitu, ada sapi, ada juga keledai, ada juga kuda. Di apa namanya, si kuda atau keledainya ini berjalan gitu mengelilingi, ini menggiling ini maksudnya. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, kemudian para penghuni neraka berkumpul mengerumuninya. Nah, begitulah. Kemudian penghuni neraka mengerumuninya. Dilalajoanan gusarare. Itu curang gue. Dilalajoanan gusarare. Ya, itu jelema di neraka tadi. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, kemudian penghuni nerakanya, para penghuni neraka mengerumuninya. Fayaquluna,
Kemudian mereka nih para penghuni neraka ini berkata, ya fulanu malaka. Allah itu terjadi malaka, ada apa denganmu? Jangan dia teh. ini seorang ya, coba kita lihat ya, wahai fulan gitulah kalau begitu terjemahinya. Para penghuni kemudian neraka kemudian mengatakan, wahai fulan malaka. Ya, itulah kurang lebih, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu di sini? Dan kenapa sampai seperti ini? Gitulahnya, kenapa? Jangankan melihat kondisinya, melihat ada di nerakanya saja penghuni neraka yang lain ini aneh gitu. Kenapa ada di sini? Kenapa gitunya ada di sini? Kenapa sampai seperti ini? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Bukankah dulu ketika di dunia kamu kan suka memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang untuk berbuat kemungkaran, berbuat dosa. Artinya ketika di dunianya ustad, ketika di dunianya ustad dia tinggal di dunianya ini kan terkait dengan ilmu kan ya. Karena ini waktu di dunianya ya orang yang seperti ini. Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Bukankah dulu ketika di dunia kamu ini kan suka memerintahkan orang untuk kebaikan, wa tanha 'anil munkar, dan mencegah, menghalangi orang untuk berbuat kemungkaran, berbuat dosa. Fayaqulu, orang itu menjawab, bala, memang demikian. Artinya memang dulu aku demikian. Kuntu amuru bil ma'ruf, dulu aku suka memerintahkan, menyampaikan lah gitunya, menyampaikan, menerangkan, menjelaskan, memerintah, menganjurkan orang untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh. Wala atihi, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkari wa atihi, dan aku suka mencegah, melarang, menghalangi orang-orang untuk berbuat dosa kemungkaran sementara aku sendiri melakukannya. Titik tah nepi kadinya hadisna. Benar kan tadi para penghuni neraka itu kan mengatakan, Kiai kenapa ada di sini? Aduh, ayo berat jadi kiai itu. Pak Kiai damang. Duh naon Pak Kiai? Nah, ini dia. Coba sekali lagi nih hadisnya lah, ngeri di hadis nih ya. Benar-benar gitu. Ini ilmu agama kan, bener ini ilmu agama lah khususnya kan kita khususkan, atau meskipun ilmu yang lain juga sama kan, takabur dengan ilmu kan nggak boleh. Salah, dosa gitu kan, dengan ilmu apapun kan sama. Nah, kalau ini ilmu agama benar gitu, makanya 3 tadi yang disebutkan ini benar-benar harus terpenuhi, karena kalau tidak ada celakanya demikian. Mempelajari ilmu agama jadi celaka. Ya kenapa? Yang ini kan yang pertama ini adalah berarti ini yang tidak ada nih. Mengetahui dan menyadari bahwa keutamaan, keistimewaan, bahkan pahala yang besar dari ilmu agama itu tidak akan didapatkan apabila tidak disertai dengan 3 kan ya unsurnya tadi. Niat yang ikhlas ketika mempelajarinya, mau apa mempelajari agama. Yang kedua, disertai dengan pengamalannya. Ini kan hadis yang kedua ini kan jelas kan tidak menunjukkan kan hadis yang kedua sekarang ini kan tidak disertai dengan pengamalan, menyampaikan kepada orang lain, menjelaskan, menyarankan, menyuruh orang lain, iya, tapi dirinya kan hadis nomor 2 ini kan demikian, dirinya sendiri tidak melakukan. Keutamaankah yang didapat? Ternyata bukan. Sekali lagi kan hadisnya kan didatangkan seseorang pada hari kiamat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka hingga ususnya terburai.
ususnya keluar gitunya, terburai gitu keluar. Kemudian orang ini berjalan seperti mengelilingi sesuatu. Kemudian para penghuni neraka yang lainnya datang mengerumuninya. Ternyata mereka mengenali. Ternyata para penghuni neraka yang lainnya mengenali siapa orang ini. Kemudian mereka bertanya, laka kenapa gitu kan, kenapa seperti ini, kenapa demikian, kan aneh kan, ada di nerakanya saja sudah aneh gitu, apalagi dengan kondisi dihinakan tadi kan oleh Allah kan, dihinakan oleh Allah nih dengan kondisi demikian, ususnya terburai lalu berjalan seperti orang linglung mungkin lah gitunya. Seperti orang linglung yang di sini dianalogikan seperti seekor keledai yang sedang berjalan mengelilingi mesin penggilingan. Para penghuni neraka kemudian mengerumuninya dan bertanya, malaka ada apa denganmu? Kenapa seperti ini? Bukankah dulu kamu ini suka menjelaskan gitu kan, menyampaikan kepada orang-orang lain, menyarankan, memerintah beramal soleh, berbuat kebaikan, dan mencegah, menghalangi orang-orang dari berbuat kemungkaran. Orang ini menjawab, benar, dulu aku demikian, aku memerintahkan, aku menyarankan, itu menjelaskan, menyampaikan, itulahnya tentang beramal soleh, tentang berbuat kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Dan sebaliknya, aku melarang, mencegah orang-orang untuk berbuat kemungkaran, tapi aku sendiri melakukannya. Nah, ini hadis yang kedua nih ya, sebagai dalil ini nih. Pastinya kan kalau tidak disertai, kalau tidak dipenuhi syarat mempelajari ilmu agama itu, syarat lah anggap gitu. Mempelajari agama itu harus diawali dengan niat yang benar. Mau apa belajar agama? Dan niat yang benar itu yaitu yang sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menurunkan ilmu agama ini. Apa maksud Allah, tujuan Allah apa? Yaitu supaya dijadikan pegangan, landasan, pedoman, petunjuk untuk beramal atau untuk hidup di dunia itu harus bagaimana. Nih ilmunya Allah menurunkan. Artinya mempelajari ilmu agama itu harus dengan niat demikian, untuk dijadikan pegangan, untuk dijadikan petunjuk dan pedoman dalam beramal. Bahkan petunjuk, pedoman, pegangan, landasan selama hidup di dunia. Kalau bukan itu, ini akibatnya berarti akan seperti ini. Hanya akan menjadikannya takabur, dan ternyata celakanya ya sampai seperti inilah yang digambarkan di dalam hadis yang kedua. Ini perlu ditekankan mempelajari ilmu agama itu mau apa? Harus dengan niat yang lurus, yang benar. Kemudian yang kedua, bukan hanya itu kan ya, tapi yang kedua disertai dengan 3 hal kan. 1, niat yang benar. 2, pengamalan. Harus disertai dengan pengamalannya. Pelajari, amalkan. Katakanlah, pelajari dapat ilmu sedikit, amalkan. Pelajari dapat tambah lagi ilmu, amalkan. Kalau tidak demikian, ya inilah ancamannya, akibatnya sudah Allah terangkan seperti di dalam hadis yang nomor 2 barusan. Akan masuk neraka, dihinakan gitu kan, dilalajoanan kusarea tadi neraka nage kerkukilingan siga kaldelieur. Ya seperti keledai yang sedang mengelilingi tadinya, mengitari itu mesin penggilingan. Dan sararea pan begitu nanya teh kayak sawau. Lain baru si eta baru aslina tinggal grosok. Weh heueuh tad. Baru ada ustad dok ya. Tad. Nah ini dia.
Macam dong lah itu beneran. Makanya ya Ustaz di neraka cenah itu. Dulu kan waktu di dunia kan gitu aja disebutkan aja, ngeri saya dengan hadis ini ada benar itu. Dulu kan waktu di dunia, wah gitu bentes, Allah gitu, wah bentes, lamun di atas mimbar mau, wah gitu, wah neranggun, mengarahkan gitu kan ya, menjelaskan, menyampaikan, menjelaskan, mengarahkan, menganjurkan, bahkan memerintahkan orang-orang mustaminya gitulah jamaahnya untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, sedekah. Tapi ka saya nya kade ulah dikadeterkeun sedekah teh bener kuwarna mah digunukeun aya nu menta mah sedekah ka maneh teu mere pas eta bawa hiji tah di antarana nu kitu tah alah ayeuna mah ya niatnya pasti memang dari niatnya pun sudah tidak sesuai, berarti mempelajari ilmu agama itu mau apa, berarti dari niatnya memang sudah tidak sesuai. Ya seperti itulah. Karena kan segalanya kan innamal a'malu binniyat. Akan itu nama kumaha niat, nah pasti. Jadi kenapa tanpa pengamalan? Kan niatnya bukan untuk diamalkan. Niatnya itu hanya untuk sekedar memperbanyak, memperkaya hasanah pengetahuan, sehingga ya kemudian orang kan menyebutnya seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai dan sebagainya. Dengan demikian dia akan mudah untuk mencari mendapatkan keuntungan dari semua manusia. Memang demikian. Kalau tidak niatnya tidak ikhlas nggak samburadul lah kali itu nage salah pasti seterusnya. Artinya kalau kita ibaratkan sungai itu ya tergantung mata airnya bagaimana. Ini kan sumbernya, ini kan niatnya. Terus muaranya ke seperti apa? Kalau dalam hal ini muaranya itu adalah amal. Tanpa niat yang benar, yang ikhlas, yang lurus, yang bersih, hanya karena Allah, ya seperti inilah akibatnya. Pasti tidak akan keluar dari ini nih, mencari keuntungan dari sesama manusia. Bahkan nih dalam bab ini bab penyakit hati nomor berapa eta teh ria. Penyakit hati nomor berapa ria? Di antaranya nih ini termasuk rianya. Ria yang asli bukan ria ricis. Ria receh ria termasuk ria yang seperti ini mungkin juga jarang ada yang menyadari ini ya. Ya alhamdulillah ini di kitab ini disebutkan diungkap ini termasuk ria. Di antaranya rianya seorang yang berilmu apabila kalau ada apa-apa misalnya kalau ada apa-apa itu bisa apapun bentuknya. Misalnya kalau jual beli, ketika dia menjual sesuatu, dia ingin orang membelinya dengan harga yang mahal. Karena saya kan seorang ulama. Ketika dia membeli sesuatu kepada orang lain, dia inginnya diberi harga yang lebih murah. Karena saya kan ustadz, karena saya kan ulama. Itu riya gitu, yang demikian itu riya. Di dalam dirinya ada keinginan kena jadi dibeli mahal murah nama, tapi di dalam dirinya ada keinginan kalau dia yang menjual, orang membeli dengan harga yang lebih mahal. Karena apa? Karena saya kan kiai, saya kan seorang ustadz, tapi ketika dia membeli sesuatu, maka dia inginnya diberi harga yang lebih murah. Karena itu ya karena kan saya seorang kiai, seorang ustadz, itu ria keinginan yang demikian. Itu kan di dalam hatinya ada keinginan demikian. Jauh tah dari keutamaan ilmu, malah kan itu kan diantaranya dia memanfaatkan statusnya sebagai seorang yang berilmu.
Ya sebutan mentemar ke mama rek aa rek naon lah tadi gitu. Ayeuna mah geloba sebutan teh gitu teh. Rek ajengan rek Habib rek naon. Bae ayeuna mah bisi rek rek memunculkan yang baru boleh. Sebutannya. Kemudian hadis ketiga. Dalam riwayat Ahmad. Hadisnya riwayat Ahmad. Hadisnya masih dari pesahabat yang sama dia. Sami itu alaihi salatu wassalamu yaqulu marartu lailatan usriyabi bi aqwamin tuqradu shifahuhum bima qaridu min narin fakultu man haula'i ya bahasana ya Jabrailu qala khutaba'u ummatika allazina yaquluna ma la yaf'alun. Ya linu ku ieu mah eureun jadi ustad dah. Kalau ingat ini juga nih ya sihnya kumang situ takdirna menurutnya. Ini intermezzo saja nih, jangan dianggap serius nih. Ini soal siapapun kan ya, siapapun sampai hari ini sebetulnya sampai hari kiamat nih jatah masuk surga tanpa hisab itu masih ada. Kalau kita bisa nggak? Bisa, sangat mungkin. Kan ada kriterianya kan ya. Tapi jatah itu masih ada, tidak ditutup, artinya oleh Allah tidak ditutup, tidak dibatasi, hanya para sahabat nggak. Jatah masuk surga tanpa hisab itu masih ada. Nah hanya nih di kalangan para sahabat, kalau urusan ilmu, ya kalau urusan ilmu, Abu Hurairah adalah sahabat yang jumlah hadisnya paling banyak. Anas bin Malik ini 5 besar tanya, Ibnu Abbas, Aisyah, jumlah hadisnya itu paling banyak. Kalau kita perhatikan, mereka dapat jariah sebanyak apa dari hadis yang mereka riwayatkan? Ya mereka dapat jariah pahalanya sebanyak apa gitu dari hadis yang mereka riwayatkan. Sampai hari ini kan katakanlah berapa miliar orang yang mengamalkan hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan melalui Anas bin Malik. Pasti mereka kebagian pahalanya karena hadis itu ilmu itu sampai katakanlah kepada kita, kemudian kita mengamalkan, kan ada jasa Abu Hurairah kan? Tersebarnya ilmu. Sementara Abdurrahman bin Auf, kalau hadis, berapa sih hadis yang diriwayatkan melalui Abdurrahman bin Auf? 2. Hadis yang diriwayatkan melalui Khalid bin Walid, 1. Tapi Abdurrahman bin Auf itu masuk ke dalam 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Abu Hurairah mah henteu. Karena Abu Hurairah enggak adanya di 10 orang sahabat itu. Padahal Abu Hurairah mah kemudian kan jadi ulama. Anas bin Malik jadi ulama. Di kalangan tabi'in lah gitunya, Anas bin Malik ini dikenal orang yang dicari ilmunya oleh di kalangan tabi'in, ulama Anas bin Malik. Abdurrahman bin Auf mantep. Abdurrahman bin Auf sebagai apa di zaman Nabi? Pedagang. Mending dagang itu gitu daripada jadi ustad. Mending dagang ya daripada jadi ustad mah. Jadi ustad macam mana ketika musik kieu di berat. Di neraka biasa wau cepet di neraka teh. Lain banyak si eta di dieu. Bener si aslina grayu tinggal berdeketan tinggal teh woi ngeunah bet aya di dieu si urang tanyakeun tad kunaon eta tad mah di dieu
Oh segitu baheulana, benernya cek pengening neraka siga teh. Lapan baheulana teh wah di mimbar teh wah gitu tuh. Kabatur teh berenang. Nah ini dia teh. Ya teh jaga. Aduh. Sia berenang. Wah berenang langsung pada kejadian menang aing bilang ngagebuk nya sigana teh pengening neraka yang lain teh. Sigana siga nu heueuh sia baheula keur di dunya mah. Nyaho gitu mah digebugan di nyara keneh. Baiklah di dia di kisos. Pada kisos tadi akhirat digebugan. Nah ke sini nih. Ini di sini ya, ini dia di sini tidak disebut sahabatnya nih. Kita bukalah di riwayat Ahmadnya nih biar ini sahabatnya siapa. Kalau biasanya kalau disebut sahabatnya masih dari sahabat yang sama. Ini sebelumnya tadi Usamah bin Zaid. Ah sebentarnya ya, biar yakin nih. Oh, Anas bin Malik malah ternyata di sini dari Anas bin Malik nih hadisnya nih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Sami itu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, Marortu lailatan usriyabi. Pada malam aku diisrokan. Isra Mi'raj nih ya. Pada malam aku diisrokan. Nah kejadiannya memang malam, makanya disebut di sini lailatan. Ya pada suatu malam usriyabi aku diisrokan. Isra Mi'raj maksudnya ini yang pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Nah karena pada waktu Isra Mi'raj itu memang Rasulullah SAW sampai dibawa masuk ke surga dan ke neraka. Ya waktu Isra Mi'raj ini Rasulullah itu diajak masuk ke surga, diajak masuk ke neraka. Artinya itu menunjukkannya bahwa memang surga dan neraka sekarang ini sudah ada. Rasulullah sudah pernah masuk. Nabi Adam dulu kan dikeluarkan dari surga. Nah ketika di dalam neraka ini diantara pemandangan, ini diantara yang ditampakkannya oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kalau ketika masuk surga, diantara yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu adalah di dalam surga itu aku melihat sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari emas. Dan di samping istana itu ada seorang perempuan yang sedang wudhu. Kemudian aku bertanya, itu untuk siapa? Jibrilnya menjawab, itu istana untuk Umar bin Khattab. Nah ketika masuk neraka, ini diantara yang ditampakkan oleh Allah. Rasulullah SAW itu ini di sini lagi ya. Marortu lailatan usriyabi. Aku berjumpa balik ngerah genahi di bahasa Indonesia genana pada waktu aku dibawa Isra Mi'raj lah itulahnya. Pada waktu aku dibawa Isra Mi'raj, aku mendapati suatu kaum yang di mana lidah mereka bibir mulut mereka itu digunting dengan api neraka. Nah, aku melihat ini berkejadian berartinya ya kejadian yang nampak itu ditampakkan oleh Allah nih. Aku mendapati, aku bertemu, aku melihat, menyaksikan, nah itu maknanya. Aku mendapati, aku bertemu dengan suatu kaum yang di mana mulut mereka itu digunting menggunakan api neraka. Fakultu, kemudian aku berkata, man haula iya Jibrilu. Mereka itu siapa, wahai Jibril? Qala Jibril menjawab, khutoba'u ummatika,
itu adalah khotib. Semuanya dijadwal jadi khotib ya. Dijadwal makanya jadi khotib deh. Khutbah mah jama dari khotib, ya artinya orang yang suka. Tadi lu di mimbar, gitu. Lu di mimbar nama kebatur tuh, seperti apa namanya? Tadi mengarahkan, menjelaskan tentang kebaikan, mengarahkan, menganjurkan. Ternyata seperti ini nih. Mereka itu siapa? Wahai Jibril. Qala Jibril menjawab, khutobai ummatika itu adalah khotib. Anggaplah tadinya khotib, ustadz, dai, kiai, ulama min ummatika, umatmu, umat Rasulullah SAW. Mereka itu adalah khotib, ustadz, kiai, umatmu. Allazina yaquluna ma la yaf'aluna. Ini seperti hadis ini yang kedua tadi, yaitu mereka yang mengatakan sesuatu kepada orang lain tapi dia sendiri tidak mengerjakannya, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ini sebagai ini saja nih ya, sebagainya pelajaran imroh. Entah secara luasnya pasti terjadi apa yang disabdakan Rasul itu pasti terjadi. Yang seperti ini pasti ada, pasti terjadi, mungkin sangat banyak. Nah, sehingga kan ini kan sudah ditampakkan kepada Rasulullah kan, ini ketika dia masuk neraka ada kan yang demikian, berarti di antaranya gitu kan. Ini banyak nih soalnya, ini banyak nih masalahnya nih ya, banyak. Apa namanya, saya sendiri banyak gitu menemukan nih soalnya iya mah, contoh iya mah gitu. Karena ini terkait dengan sebuah hadis populer, hadis yang dikenal, jangankan ustadz, awam juga lah tahu lah gitu. Awam umum itunya, umat juga tahu, masa ustadznya nggak tahu? Yaitu hadis yang ini, sholatul jamaati khairun min sholatil fadzi sab'an wa ishrina darajatin. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat, 27 tingkatan, 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Beberapa kali lah gitunya, beberapa kali. Ini pengalamannya saya sendiri melihat gitulah, ya itulah seorang ustadz menyampaikan hadis itu di satu pengajian, dianya sendiri nggak pernah berjamaah. Contoh gitu etama, dianya sendiri nggak pernah berjamaah. Tapi dia menyampaikan, maksudnya apa menyampaikan? Kan supaya diamalkan kan, maksudnya disampaikan itu supaya kan diamalkan kan oleh yang mendengar. Ya hadirin, itu teman ya nama wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berjamaah itu, salat berjamaah itu lebih baik lah gitu terjemah ya namanya. Salat berjamaah itu lebih baik, lebih tinggi derajatnya, lebih 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendirian. Tapi da teu nerangkeun naon eta mah terjemah hadis anu ditepikeunana. Tapi kan kenapa? Apa maksudnya menyampaikan hadis itu kepada orang-orang? Kan supaya dilakukan kan? Jadi orang-orang tahu kan bahwa berjamaah itu 27 kali lipat, 27 kali derajatnya lebih baik daripada sendiri. Bisa jadi yang mendengarnya kemudian mengerjakan, dirinya enggak. Itu contoh ku hadis eta mah banyak terjadi tah. Ya dengan hadis itu salah satunya banyak dah terjadi. Meskipun dia tidak menerangkan disebut nanti. Jadi kesimpulan dan pelajaran dari hadis itu apa? Henteu, tapi kita terjemah nawe unggul. Entah memang dirinya tidak mengerjakan sehingga tidak mau menjelaskan lebih lanjut, hanya menyampaikan itu kan hanya terjemahnya. Tapi kan maksudnya menyampaikan hadis itu apa?
Kan mengarahkan berarti kan ya. Secara tidak langsung kan mengarahkan, menganjurkan, mendorong orang untuk berjamaah karena berjamaah itu 27 kali lebih baik daripada sholat sendirian. Kan jauh atau beda naga hijing jeung 27 teh. Tapi nah dia sendiri si kiainya ini enggak berjamaah. Untuk contoh ini itulah kebetulan beberapa kali itu saya menyaksikan yang demikian. Mengapa sampai seperti itu? Kembali lagi berarti masalahnya. Kalau demikian berarti karena kan ini kan mengobati yang pertama ini kan harus mengetahui dan menyadari bahwa keutamaan ilmu itu baru bisa didapat kalau niatnya ikhlas, pengamalan penyebarannya hanya karena Allah kan itu kan tadinya. Nah, sekarang ini berarti tidak ada. Padahal semuanya itu berangkat dari yang paling mendasar, niat berarti. Kenapa tidak disertai pengamalan? Datu niat ngamalkeun aja. Ya berarti kan tidak berniat kan mengamalkan. Jadi niatnya apa? Mempelajari ilmu agama. Ya itu tadi. Hanya untuk memperbanyak, menumpuk itulah pengetahuan di kepalanya sehingga dikenallah, termasuklah sebagai seorang alim, seorang ulama, orang yang berilmu tinggi. Terus mau apa kalau dikenal demikian? Mencari keuntungan dari sesama manusia, bukan karena Allah berarti. Wilujeng lah, wilujeng tayeun ancamanana tad. Kumaha atuh da ieu memang terkait ilmu agama atuh da ieu mah. Kebetulan lah untuk yang barusan gitu, bisa jadi hal-hal yang lainnya juga banyak karena memang itu kan seperti yang disebutkan di hadis yang terakhir, malaikat Jibril kan menjelaskan demikian. Mereka siapa? Mereka itu khotib, mereka itu dai. Itulah mereka itu ustadz dari umatmu, kan jelas di sini. Yang seperti apa? Kenapa demikian? Yaquluna allazina yaquluna ma la yaf'alun, yaitu mereka yang mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tidak mengamalkannya. Artinya kan mereka mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tidak mengamalkannya, berarti hanya dikatakan kepada orang lain, menyampaikankah, menjelaskankah, menganjurkankah, mendorong, memerintah apa, pokoknya yang dia sendiri tidak melakukan. Keutamaan ilmu boro-boro ngimpi coba sebutkan satu permintaanmu. Saya ingin masuk surga, mimpi. Gitu. Mimpi masuk surga, malah tadi kan didatangkan seseorang kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ternyata terkait dengan ilmu. Oh nih dua hadis yang ini nih. Tosalah baru satu, berarti tanya ini tambahan hadisnya yang dua yang barusan. Ini sangat perlu ditekankan ini. Kalaupun belum, tinggal di mumpung itulah kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Gitu. Entah sampai kapan. Itu. Artinya niat itu luruskan. Kalau sebelumnya belum lah, misalnya entah karena apalah dulu gitu mempelajari ilmu, ya mau luruskan lah, mumpung masih ada waktunya, mumpung belum terlambat. Luruskanlah niat mempelajari ilmu agama, ngaji muncul orang itu ngaji terek naon atuh. Belajar ilmu agama ini mau apa? Nah ini nih harus niatnya harus sesuai dengan maksudnya, tujuan Allah menurunkan ilmu yaitu untuk dijadikan pegangan dalam beramal atau pegangan hidup, itulah sebetulnya. Yang keduanya supaya dapat keutamaannya harus disertai dengan pengamalannya juga. Kemudian yang ketiga, meskipun secara spesifik lah itu tadinya ini anggaplah
tugas seorang ulama ahli ilmu yang sebutannya bisa berbeda kiai ajengan atau apalah, di mana kan Rasulullah menyebut mereka inilah ahli waris Nabi. Tapi kan kalau menyebarkan ilmu kan bukan spesifik gitunya khusus, hanya atau terdibatasi, itu hanya tugas mereka. Dan disebut lagi umat Islam umat dakwah. Apalagi dengan hadis ini kan, balighu anni walau ayah, itu kan kepada siapa? Balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa ya dariku meskipun hanya satu ayat, satu hadis, satu hal gitulah, hanya sampaikanlah, sebarkanlah dariku meskipun hanya itu bukan, kalau yang itu perintahnya bukan hanya kepada seorang kiai, seorang ajengan. Hadis yang terakhir itu berlaku umumnya, sampaikanlah apa yang datang dariku itu meskipun hanya satu ayat, satu hadis, satu hal, satu masalah lah gitulahnya. Tahu baru nomor 1 tanya. Nanti nomor 2 nih, di sini ada beberapa poin ini ya. Artinya itu kan untuk menghilangkan kan, ini kan untuk menghilangkan, ini kan solusi bagaimana mengobati itu takabur dengan ilmu. Itu kan masalahnya kan yang ini kan. Nanti ada yang satu yang demikian, yang intinya tentang harus mengetahui dan menyadari keutamaan ilmu itu baru bisa didapat bila atau jika begini. Kalau tidak, nah 3 hadis tadi ancamannya. Nah nanti yang kedua ini cukup panjang nih ya. Ada beberapa poin yang intinya mengarahkan kepada benar gitunya. Manusia itu tidak pantas takabur bahkan ketika membandingkan dirinya dengan binatang. Yang membandingkan dirinya sebagai manusia gitunya dibandingkan dengan binatang, pantas gak untuk takabur dibandingkan dengan binatang gitu? Ternyata juga tidak pantas. Nah bahkan sampai gitu, artinya benar-benar manusia itu tidak patut lah, tidak pantas untuk takabur bahkan ketika dibandingkan dengan binatang sekalipun, apalagi dengan sesama manusia. Apalagi itu kan takabur yang sesungguhnya itu kan kepada Allah. Merasa besar itu kan merasa besar gitu kan, takabur itu kan merasa besar. Ini merasa besarnya itu dibandingkan dengan Allah. Pantas kalau di pembahasan sebelumnya bahwa untuk dosa takabur dalam hadisnya pokoknya pasti aku akan menyiksanya tanpa pikir panjang, bahasa kita namalah semua pikir 2 kali pokoknya disiksa takabur mah. Karena begitu besarnya ya dosa takabur. Nantilah ini yang yang nomor 2 cukup panjang nih, ada beberapa poin gitu artinya tidak pantas takabur dibandingkan dengan ini, tidak pantas takabur karena begini, bahkan gitu dengan binatang sekalipun tidak pantas manusia takabur.